Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal yang ke-37, mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, di dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhanlah pertolongan kita. Kerinduannya supaya melalui renungan-renungan firman tentang Tuhanlah pertolongan kita, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya pertolongan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara. Dan saya rindu Tuhan menyatakan pertolongannya bagi saudara, dan saudara pun akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Artinya Tuhan akan memakai saudara menjadi pertolongan bagi orang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan
bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya. Dan itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-40 di sana ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ada beberapa penegasan firman Tuhan tentang tindakan Tuhan bagi umat-umatnya. Yang pertama dikatakan di ayat 40 ini bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan yang menolong umat-umatnya. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, ketahuilah dan dengarlah, saudara, bahwa Tuhan menolong kita. Saat ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu menolong saudara. Bapa yang baik itu rindu menolong saudara. Bahkan dikatakan juga, dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang yang berniat jahat. Ada orang-orang fasik yang mengulurkan tangan hendak mencelakakan anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan saya, Tuhan meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat, dari niat orang-orang yang ingin menjatuhkan, dari niat orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tuhan meluputkan setiap kita. Saat ini ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan mau meluputkan saudara dari segala mara bahaya. Tuhan mau meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat kuasa kegelapan. Dia mau meluputkan saudara. Artinya dia mau supaya saudara tidak kena niat-niat jahat, niat-niat iblis. Tapi saudara diluputkan. Selanjutnya dikatakan juga, saudara, bahwa ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Tuhan juga mengerjakan keselamatan bagi kehidupan umat-umatnya. Baik keselamatan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan mara bahaya, saudara, yang selalu mengancam, niat-niat jahat iblis yang selalu mengancam umat-umat Tuhan. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa Dia menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat sedikit ke atas, saudara, di ayat 39 dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dua kali ditegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Dan hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara, dan Dia Allah yang rindu mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan ayat 39 bagian B itu, saudara, bahwa Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pada saat umat-umatnya mengalami kesesakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Pada saat saya dan saudara mengalami kesesakan, dan mungkin bahkan saat ini ada saudara yang sedang mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dialah perlindungan kita pada saat kesesakan. Dia melindungi saya, Dia melindungi saudara saat kesesakan menghimpit kehidupan kita. Dia melindungi kita. Kesesakan apa yang sedang saudara alami saat ini? Kesesakan apa yang sedang menghimpit kehidupan saudara sehingga hidup saudara terasa sesak? Dengar, saudara, Allah melindungi saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam hidup saudara. Jadi saudara, firman Allah menjamin bahwa Dia menolong kita, Dia meluputkan kita umat-umatnya, Dia menyelamatkan kita umat-umatnya, dan Dia melindungi kita umat-umatnya. Ada begitu dahsyatnya janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara,
Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami semuanya itu dalam kita menjalani kehidupan kita yang seringkali mengalami kesesakan di dalam hidup ini, saudara. Kalau saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang menolong saudara. Tuhanlah yang melindungi saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka dikatakan, yang pertama saudara, di ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, dikatakan di sini bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Bagaimana supaya janji-janji firman Tuhan tadi dinyatakan dalam kehidupan saya, dalam hidup saudara, maka kita harus menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Apa maksudnya menantikan Tuhan, saudara? Menantikan Tuhan yang menolong kita, menantikan Tuhan yang meluputkan kita, menantikan Tuhan yang menyelamatkan kita, menantikan Tuhan yang melindungi kita. Kita harus menantikan Dia apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, saudara. Kita harus menantikan Tuhan. Nantikanlah Dia. Nantikan Dia. Dia yang akan meluputkan saudara, melindungi saudara, menolong saudara, menyelamatkan saudara. Ada waktu yang telah Dia tetapkan. Yang menjadi bagian kita adalah nantikan Tuhan. Nantikan Dia bertindak. Mungkin saudara berkata, sudah sekian lama, sudah begitu lama aku mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi sampai saat ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Dengar saudara, jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara. Allah akan menyatakan pertolongannya, keluputan daripada Dia, perlindungannya, keselamatan daripada Dia akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita saat-saat kita mengalami kesesakan, dan itu akan kita alami ketika kita tetap menantikan Tuhan. Adakah saat ini saudara masih kuat menanti jawaban Tuhan? Adakah saudara saat ini saudara masih kuat menantikan mujizat Tuhan? Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menyerah, saudara. Ada mungkin orang di luar sana yang sudah putus asa dan tidak lagi menantikan Tuhan yang menolong, karena mereka belum juga mengalami pertolongan Tuhan setelah sekian lamanya mereka nantikan pertolongan daripada Tuhan, tapi mereka belum juga mengalaminya. Sehingga itu membuat mereka putus asa. Itu membuat mereka berhenti di tengah jalan. Tetapi firman Allah ini menegaskan, nantikanlah Tuhan. Apapun yang terjadi, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan Dia, saudara, dikatakan juga di sini sebagai jaminan janji firman Tuhan, tambahan janji firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi, saudara. Dikatakan juga, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan menjadi ahli waris negeri. Artinya kita akan diangkat menjadi orang-orang yang akan berdampak, dan kita akan menerima berkat-berkat ketika kita tetap sabar menantikan mujizat Tuhan, tetap sabar menantikan Allah bekerja, Allah bertindak, Allah melakukan mujizatnya. Selain menantikan Tuhan, juga dikatakan, dan tetap ikutilah jalannya. Kedua yang harus kita lakukan, saudara, berjalanlah dalam jalan Tuhan. Dikatakan di sini, ikutilah jalannya. Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya, kita harus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ikutilah jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, adakah saudara sedang
melangkah di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan saudara? Adakah saudara sedang melangkah kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di depan sana? Dan saudara tetap ikuti jalannya, saudara tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali saudara, orang berharap besar, tetapi mereka tidak sanggup untuk berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana mengalami perkara besar dalam Tuhan? Seringkali mereka mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan kebenaran. Itu bukan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan jalan untuk mengikuti Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka berjalanlah dalam jalan Tuhan, ikuti Dia dalam jalannya. Lalu selanjutnya saudara, mulai ayat 37, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, jaminan Tuhan, keluputan, perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami itu? Sekali lagi, yang pertama, nantikan Tuhan. Yang kedua, ikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, ayat 37 mulai di sana dikatakan, perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Di sini saudara, dibuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik, orang benar dan pendurhaka-pendurhaka. Dikatakan di sini bahwa orang-orang yang durhaka itu akan binasa. Akan binasa. Tetapi orang-orang yang hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjalani hidup kita dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan. Ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa di masa depan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita benar saudara. Seringkali kenapa hidup kita belum dijawab? Kenapa kita belum mengalami mujizat? Kenapa Tuhan belum menyatakan campur tangannya di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, itu disebabkan oleh karena kita belum hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, jawaban-jawaban doa daripada Dia jika umatnya hidup dalam dosa? Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan menyatakan mujizat dalam kehidupan orang yang hidup dalam dosa, orang yang bergelimang dosa? Itu sebabnya dikatakan di sini saudara bahwa Tuhan akan menolong, Dia meluputkan, Dia melindungi, Dia menyelamatkan, dan itu akan terjadi jika kita hidup dalam ketulusan, jika kita hidup dalam kejujuran, jika kita hidup suka damai. Artinya kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran saudara, kalau kita mau melihat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu pertolongan Tuhan, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya. Saudara, mari kita jalani hari-hari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Langkah demi langkah Dia menyatakan pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita.
hiduplah dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi selanjutnya saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan dan keselamatan daripada Tuhan, kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Sudahkah saudara hidup dalam perlindungan Tuhan? Menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Untuk Tuhan melindungi, untuk Tuhan mengulurkan tangan dan melindungi kehidupan saudara. Mari kita berlindung hanya kepada Tuhan. Saudara, jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi siapapun kita, bagaimanapun kita saat ini, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dialah perlindungan yang sesungguhnya. Kita mampu kalau Tuhan yang melindungi kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Tuhan berkata, firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan menolong umat-umatnya. Dia akan meluputkan umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan umat-umatnya. Dia melindungi umat-umatnya. Sungguh luar biasa janji-janji firman Tuhan bagi setiap umatnya, saudara. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan tadi? Yang pertama saudara, nantikanlah Tuhan. Nantikan Dia dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Nantikan Tuhan bertindak. Dan yang kedua, tetap ikuti jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah melangkah di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian saudara, untuk kita mengalami pertolongan dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang ada di ayat 37 sampai 39 saudara. Hiduplah dalam kebenaran supaya kita mengalami campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalimat terakhir dikatakan, sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat yang ke-39 juga dikatakan, ia tempat perlindungan mereka dalam kesesakan. Jadi saudara, mari kita alami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, janji-janji firman Tuhan, dengan kita menantikan Dia, dengan kita mengikuti jalan-jalannya, dengan kita hidup dalam kebenarannya, dengan kita berlindung kepada Dia. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, untuk saudara mengalami pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba datang kepadamu bersama dengan umat-umatmu ya Tuhan. Di mana saat ini mereka sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajar dan menuntun mereka untuk melaksanakan, untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu
Biar mereka mengalami jaminan-jaminan firman-Mu dan ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka harus menantikan Tuhan, mereka harus mengikuti jalan-Mu, mereka harus hidup dalam kebenaran, dan mereka harus berlindung kepadamu. Tuhan, tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah Engkau menggenapi jaminan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui doa-doa kami. Tuhan yang berkarya melalui seruan-seruan kami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba akan menopang mereka di dalam doa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan, yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan, yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, yang menolong mereka, Tuhan, yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan, campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan, kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka
dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini
dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan, saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.